Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kamu merasa sangat lelah, padahal semua target sudah tercapai? Pekerjaan selesai, gaji masuk, pujian datang, tapi tetap saja ada kekosongan yang tak bisa dijelaskan. Seperti ada ruang dalam diri yang tidak bisa dipenuhi, meskipun dunia sudah dikejar sedemikian rupa. Kita tersenyum di luar, tapi hampa di dalam. Kita terlihat kuat, tapi sesungguhnya rapuh saat sendiri. Di tengah hiruk-pikuk kehidupan, kita sering tersesat. Bukan karena kita tidak tahu arah, tapi karena terlalu sibuk berlari. Kita mengejar sesuatu yang tampaknya penting, tapi sebenarnya tidak memberikan makna sejati. Kita pikir bahagia bisa dibeli, bisa diraih, bisa dipamerkan. Padahal bahagia sejati seringkali hadir dalam kesederhanaan, dalam ketenangan, dalam kedekatan dengan Allah, yang justru paling sering kita abaikan. Jiwa kita bukan sekadar bagian dari tubuh, ia adalah inti dari keberadaan kita. Dan jiwa tidak akan pernah kenyang dengan harta, pangkat, atau popularitas. Jiwa butuh cahaya, butuh kedamaian yang tidak bisa dibeli oleh dunia. Saat kita lupa mengisinya dengan zikir, dengan sujud, dengan sabar dan syukur, maka ia akan berteriak dalam diam, menunjukkan ketidaknyamanannya lewat kegelisahan, kecemasan, bahkan kehilangan arah hidup. Ironisnya, kita sering berpikir bahwa solusi dari rasa kosong itu adalah menambah lagi dunia. Lebih sibuk, lebih kaya, lebih diakui. Tapi itu seperti minum air laut saat kehausan. Semakin banyak ditelan, semakin kering tenggorokan kita. Semakin banyak dunia masuk, semakin sempit ruang untuk Allah dalam hati kita. Dan dari situlah letak kehampaan itu berasal, hati yang dijauhkan dari Tuhannya. Renungan ini bukan untuk mengajakmu meninggalkan dunia, bukan pula menyuruhmu berhenti bekerja atau bermimpi, tapi mari kita jujur. Apakah kita sedang hidup untuk sesuatu yang bernilai kekal atau hanya untuk pujian sesaat? Apakah pencapaian kita semakin mendekatkan kita pada Allah atau justru semakin menjauhkan? Karena bahagia sejati bukan soal keberhasilan dunia, tapi tentang siapa yang menempati ruang terdalam di hati. Maka sebelum kita melangkah lebih jauh, sebelum lelah ini berubah menjadi luka yang dalam, mari kita duduk sejenak. Tenangkan diri, dengarkan kembali suara hati yang mungkin sudah lama kita bungkam. Mungkin bukan hidup yang terlalu berat, tapi kita yang terlalu jauh dari sumber kekuatan sejati. Allah, mari kita mulai dari sini. Mengejar dunia, tapi jiwa tetap lapar. Sejak kecil, kita diajarkan untuk sukses. Harus berprestasi, harus punya cita-cita tinggi, harus jadi yang terbaik. Tak ada yang salah dengan itu. Tapi seringkali, kita menaruh standar bahagia hanya pada hal-hal yang bersifat duniawi. Kita pikir, kalau sudah punya rumah sendiri, mobil pribadi, penghasilan stabil, maka lengkaplah hidup kita. Padahal, kenyataannya tidak sesederhana itu. Berapa banyak orang yang sudah mencapai semua itu, tapi tetap merasa hampa. Mereka yang duduk di kursi direktur, tapi pulang dengan dada sesak. Mereka yang rumahnya mewah, tapi malam-malamnya penuh kecemasan. Karena ternyata, keberhasilan lahir tidak selalu menjamin ketenangan batin. Dunia ini bisa memuaskan mata, tapi tidak selalu bisa mengisi hati. Kita lupa bahwa hidup bukan sekadar soal hasil, tapi juga soal arah. Kita bisa jadi sangat sibuk, tapi tak tahu untuk siapa dan untuk apa. Kita bisa bekerja keras setiap hari, tapi kehilangan makna di dalamnya. Dan inilah yang membuat jiwa kita lapar, karena ia haus akan makna, bukan hanya hasil. Ia ingin tahu bahwa hidup ini punya tujuan lebih tinggi dari sekadar materi. Jiwa manusia diciptakan oleh Allah, dan ia hanya akan tenang saat kembali kepadanya. Kita bisa memberi tubuh kita makanan terbaik, vitamin termahal, olahraga teratur. Tapi bagaimana dengan jiwa? Kapan terakhir kali kita memberi makan hati dengan Al-Quran? Kapan terakhir kali kita benar-benar sujud dengan penuh harap, bukan sekadar menggugurkan kewajiban? Rasa lapar itu akan terus muncul selama kita mengabaikan kebutuhan jiwa. Ia tak akan bisa ditenangkan dengan liburan mewah atau prestasi gemilang. Ia butuh disapa. Butuh dibersihkan dengan istighfar, disegarkan dengan zikir,
dan dikuatkan dengan doa yang tulus. Tapi sayangnya, justru inilah yang sering kita lupakan di tengah kesibukan mengejar dunia. Jadi kalau hari ini kita merasa kosong meski sudah punya segalanya, mungkin saatnya bertanya, apakah yang kita kejar benar-benar kebutuhan jiwa atau hanya ambisi dunia? Karena jika hati terus lapar, bukan dunia yang kurang, tapi ruhani yang sedang sekarat. Dan hanya dengan kembali kepada Allah, lapar itu akan berganti dengan kenyang yang hakiki, hati yang kosong di tengah keramaian. Pernahkah kamu merasa kesepian, bahkan saat dikelilingi banyak orang? Duduk bersama teman, bercanda, tertawa, tapi ada bagian dalam diri yang tetap terasa sunyi. Kita hadir secara fisik, tapi hati kita seakan tak benar-benar berada di sana. Karena ternyata bukan jumlah orang di sekitar kita yang menentukan rasa damai, tapi sejauh apa kita mengenal isi hati sendiri. Zaman ini penuh keramaian, notifikasi tak pernah berhenti, media sosial tak pernah tidur, dunia terus saja bergerak. Tapi di tengah kebisingan itu, banyak jiwa yang diam-diam menjerit. Kita tampil baik-baik saja di luar, tapi siapa yang tahu kalau hati sedang remuk? Kita sering memoles citra, tapi membiarkan jiwa kita penuh debu dan luka. Kita berlomba menunjukkan keberhasilan, menyembunyikan kesedihan dan berpura-pura kuat. Tapi sejatinya, semakin keras kita menutup luka, semakin sesak ia terasa. Karena hati tidak bisa dibohongi. Ia tahu kapan ia butuh Allah, ia tahu kapan ia rindu untuk bersandar dalam doa. Tapi kita menahannya, menunda-nunda pertolongan itu, seolah-olah kita mampu bertahan sendiri. Kesepian terbesar bukan saat tak ada orang yang peduli, tapi saat kita jauh dari Allah. Karena bahkan jika semua orang hadir, tapi Allah tak ada dalam hati, tetap saja kita merasa kosong. Tapi sebaliknya, meski semua orang pergi, jika Allah ada bersama kita, maka hati akan tenang. Karena ia cukup bahkan ketika dunia tidak. Kadang kita sibuk mencari tempat untuk bersandar, sahabat, pasangan, atau bahkan validasi dari orang asing. Tapi tak satu pun dari mereka yang bisa benar-benar menenangkan hati, seperti saat kita curhat kepada Allah. Dalam sujud yang khusyuk, dalam doa yang tulus, disitulah hati menemukan rumah sejatinya. Rumah yang tak tergantung pada siapapun, hanya padanya. Maka jika hari ini kamu merasa sepi, jangan buru-buru menyalahkan keadaan atau orang lain. Mungkin itu adalah cara Allah mengingatkan bahwa kamu sudah terlalu lama jauh darinya. Bahwa sebelum kamu mencari pelukan manusia, peluklah dulu sajadahmu. Karena kadang Allah sepi-sepikan dunia agar kamu kembali mencarinya. Dekat dunia jauh dari Tuhan, kita sering merasa sibuk, padahal yang kita kerjakan belum tentu penting. Waktu habis untuk mengejar dunia, pekerjaan, proyek, target, impian pribadi. Bangun tidur langsung cek ponsel, buka media sosial, balas email. Lalu kita berkata, belum sempat sholat, atau nanti saja baca Qur'annya. Dan tanpa sadar, hari-hari kita penuh dunia tapi kosong dari Tuhan. Bukan karena kita tak tahu pentingnya ibadah, tapi dunia terlalu menggoda, terlalu keras memanggil perhatian kita. Iklan-iklan dunia ini tampil lebih menarik, lebih instan, lebih kelihatan hasilnya. Sementara ibadah, hasilnya tak terlihat langsung. Kadang butuh waktu, butuh kesabaran, dan butuh keikhlasan. Dan disitulah kita sering kalah, lebih memilih yang cepat daripada yang kekal. Lama-lama kita jadi terbiasa hidup tanpa Allah. Salat pun dikerjakan sekadar rutinitas, zikir hanya sekilas, doa pun tak lagi mengalir dengan sungguh-sungguh. Padahal dulu kita pernah menangis dalam sujud, kita pernah begitu dekat dengan Allah, merasa cukup hanya dengannya. Tapi kini semua itu memudar, diganti oleh kesibukan yang tak pernah selesai. Kita jadi asing dengan ibadah dan akrab dengan lelah. Kita tahu dunia tak pernah cukup, tapi tetap saja mengejarnya tanpa henti. Kita tahu hati butuh zikir, tapi tetap memilih scroll berjam-jam. Kita tahu Allah tempat kembali, tapi terlalu sibuk membangun rumah di dunia yang fana. Dan akhirnya, yang terasa hanya satu, lelah tapi tak bahagia. Padahal Allah tak pernah pergi, kita saja yang menjauh.
Kita yang mengurangi waktu dengannya, padahal disitulah seharusnya kekuatan kita berasal. Kita terlalu sibuk mencintai dunia sampai lupa siapa pemilik dunia. Dan celakanya, saat hidup mulai terasa hampa, kita mencari solusi ke arah yang salah, lagi-lagi dunia bukan Tuhan. Maka sekarang, mari kita jujur pada diri sendiri. Apakah Allah masih kita tempatkan di pusat hidup kita atau sudah kita pinggirkan? Apakah ibadah masih jadi prioritas atau sekadar pelengkap? Karena kalau kita merasa semakin kosong, mungkin bukan karena kurang sibuk, tapi karena kurang dekat dengan Tuhan. Sudah waktunya pulang, sudah waktunya kembali. Bahagia itu dekat dengan Allah. Banyak orang mencari bahagia tapi tak tahu kemana harus mencarinya. Kita kira bahagia ada di akhir keberhasilan, di puncak pencapaian, atau dalam cinta manusia. Tapi setelah semua itu diraih, yang datang bukan selalu damai, kadang justru cemas kehilangan. Karena ternyata, bahagia sejati tak bergantung pada apa yang kita miliki, tapi pada siapa yang mengisi hati kita. Bahagia sejati itu datang saat hati merasa cukup, walau hidup masih serba kurang. Saat kita bisa bersyukur atas sedikit, bukan menuntut lebih dari banyak. Dan rasa cukup itu hanya muncul jika Allah hadir dalam hati. Karena Allah lah yang menenangkan, Ia yang mengisi kekosongan itu. Ia yang membuat hati lapang meski keadaan sempit. Ia yang memberi harapan saat dunia hanya memberi kekecewaan. Coba ingat kembali, kapan terakhir kali kita merasa tenang saat sujud? Saat doa terasa hangat, saat air mata jatuh bukan karena kecewa pada dunia, tapi karena rindu pada Tuhan. Momen-momen seperti itulah yang menunjukkan bahwa kebahagiaan tak selalu butuh alasan besar. Cukup dekat dengan Allah, hati bisa merasa penuh, bahkan saat dunia tak memberi apa-apa. Kita mungkin sudah terlalu lama berlari ke arah yang salah, mencari tenang di luar, padahal yang benar-benar dibutuhkan justru mendalam ke dalam, menyapa jiwa, menyambung kembali hubungan dengan Allah. Karena satu-satunya hubungan yang tak pernah mengecewakan adalah hubungan antara hamba dan Tuhannya. Di sanalah kita bisa jujur, bisa lepas, bisa menjadi diri sendiri tanpa topeng dan pencitraan. Ketika Allah menjadi pusat hidup kita, segalanya jadi lebih ringan. Masalah tetap ada, tapi hati lebih kuat. Ujian tetap datang, tapi kita tak mudah putus asa. Karena kita tahu, ada Allah yang maha mengetahui, maha menguatkan, maha menyembuhkan. Dan selama Dia ada dalam hati, maka tidak ada kehilangan yang benar-benar menyakitkan, karena yang utama tak pernah pergi. Jadi kalau hari ini kamu sedang mencari bahagia, jangan mencarinya terlalu jauh. Tutup matamu, tenangkan jiwamu, dan sebut namanya. Bahagia bukan tempat yang harus didatangi. Ia adalah keadaan hati yang tahu arah pulang, dan rumah hati kita, tempat paling aman dan damai, selalu dan hanya satu, Allah. Lelah adalah bagian dari hidup. Tak ada manusia yang tak pernah merasa lelah. Tapi yang menyakitkan adalah saat lelah itu tak membuahkan bahagia. Saat semua yang kita kejar tak memberi rasa damai. Saat malam datang dan kita masih saja merasa kosong. Maka di titik ini kita harus berhenti sejenak. Bukan untuk menyerah, tapi untuk menata ulang arah. Mungkin bukan hidup kita yang salah, tapi urutannya yang terbalik. Kita terlalu sibuk mempercantik luar, padahal yang butuh dirawat justru dalam. Kita terlalu sibuk membangun pencapaian, tapi lupa membangun hubungan dengan Allah. Kita terlalu percaya bahwa dunia bisa memberi segalanya, padahal dunia hanya titipan, bukan tujuan. Hari ini mari kita mulai dari hal kecil, bangun lebih pagi untuk salat. Luangkan 5 menit membaca Al-Quran, bukan sekadar scroll media sosial. Berikan waktu untuk berzikir, bukan hanya untuk mengejar target dunia, karena hati yang diisi oleh Allah tak akan pernah kekurangan. Bahkan saat dunia memberi sedikit, hati tetap merasa cukup. Jika kamu merasa hidupmu kosong, jangan langsung menambahkan aktivitas. Coba tambahkan kehadiran Allah dalam hari-harimu. Mulailah berbicara padanya, meski dengan kalimat sederhana. Doa tak harus panjang, yang penting jujur. Tangis tak harus terlihat, yang penting sampai ke langit.
Allah tak pernah butuh kata-kata indah, Dia hanya menunggu hatimu kembali. Ingat, tidak ada jalan pulang yang terlalu jauh jika kamu bersedia berbalik arah. Allah tidak pernah menutup pintunya, Dia bahkan menunggumu lebih sabar dari siapapun. Setiap kali kamu merasa sendiri, sesungguhnya kamu hanya perlu kembali menghadapnya, karena cintanya tak menghakimi, tak membandingkan, dan tak pernah habis. Maka hari ini, coba tanya pada diri sendiri, apakah aku benar-benar hidup atau hanya sibuk tanpa arah? Dan jika jawabannya membuatmu diam, mungkin sudah saatnya untuk pulang, kembali kepada Allah. Di sanalah lelahmu akan berganti menjadi tenang, dan kosongmu akan berganti dengan kebahagiaan yang tak bisa dijelaskan, tapi bisa dirasakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.